diskusi dan menyampaikan informasi tentang siaga. Bapak Ibu sekalian, untuk siaga di semester ini, semester genap tahun ajaran 21-22 yang bertepatan dengan tahun anggaran 2022, akan ada beberapa fitur yang berubah atau penambahan fitur atau perubahan fitur. Saya share ini. Oke. Di antaranya di akun kabupaten ada verbal pengajuan bantuan. Ini dimungkinkan nanti akan ada beberapa yang verbalnya akan melalui aplikasi siaga, entah itu verbal bantuan sarana ibadah atau apa, yang jelas nanti akan ada program sendiri oleh Kementerian Agama. Ini yang ada di akun kabupaten. Sedangkan yang ada di akun guru, saya pinjam akunnya Pak Bagong. Saya pinjam akun Pak Bagong. Mohon maaf ya Pak, pinjam akun. Ini ada menu PAK. Menu PAK itu menu yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam yang NIP Kemenak nantinya. Selanjutnya ada pengajuan bantuan. Ini ya, nanti akan ada, nanti mungkin ada beberapa program yang akan lewat di sini. Ada bantuan apa akan ada lewat di sini. Berikutnya yang akan kita ulas bersama adalah menu absensi. Absensi, ya, alhamdulillah Pak Bagong sudah selesai absensinya, sudah tinggal pengajuan. Bapak Ibu sekalian, menu absensi ini sedikit berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu Bapak Ibu itu menggunakan DHGTK ataupun fingerprint, tetapi untuk tahun ini kita menggunakan entrian mandiri oleh GPAI di aplikasi siaga. Jadi absen pun akan terdetek oleh pusat melalui akun siaga ini. Untuk menambahkannya, Bapak Ibu sekalian bisa klik tambah di sini, pilih sekolah, pilih bulannya karena tadi sudah Januari Februari, kita coba pilih Maret, terus simpan. Ya, nanti akan terekod di sini. Di terakhir ini akan terekod di sini. Ini Pak Bagong sudah nambah tapi belum unggah. Belum. Ya, kita akan coba lihat apa yang ada di isi input absensi. Oh, ini sudah. Nah, kalau kembali ke yang ini saja. Ya, ini adalah menu untuk menambahkan jam masuk dan jam pulang. Jam masuk jam berapa, jam pulang jam berapa. Tidak harus jam 7. Kalau Bapak Ibu semua di sini jam 7, artinya Bapak Ibu telah terlambat 1 detik. Jadi sebelum jam 7 tentunya sesuai dengan absen Bapak Ibu yang ada di MOPSI. Misalkan Bapak Ibu MOPSI-nya jam 6.45, maka dimasukkan 6.45. Sedangkan jam pulang ini adalah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat. Artinya kira-kira berada di Gunung Kidul untuk yang SD SMP, untuk yang SLB dan SMA SMK nanti sesuai dengan peraturan yang ada di provinsi. Jadi kalau yang di Gunung Kidul jam maksimal kehadiran itu jam 7, minimal kepulangan itu jam 3. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa tambah di sini ya. Terus ini misalkan 0645 di sini ya. Ini ada AMPM, itu artinya sesuai dengan settingan dari Bapak Ibu di sini. Settingan Bapak Ibu di maaf. Bentar nggih, ini
baterai low. Cari baterai dulu. Sambil menunggu sudah menyiapkan chargernya, Bapak Ibu jangan lupa isi presensi yang sudah ada dalam chat. Monggo sambil mengisi presensi terlebih dahulu. Ya, ini sudah. Mohon maaf, tadi baterai lemah, sudah saya dapatkan setrum. Ini masuk kembali ke sini. Ini jangan sampai Bapak Ibu itu mengisi jam 7.00. Kalau Bapak Ibu mengisi jam 7.00 artinya Bapak Ibu sudah terlambat. Jadi disesuaikan dengan presensi di MOPSI Bapak Ibu sekalian. Kalau yang NIP Kemenak ya sesuai dengan yang ada di ROPEK atau presensi online Kementerian Agama. Di sini kalau settingan Bapak Ibu sekalian itu settingan komputernya itu komputer, laptop ataupun smartphone Bapak Ibu ada 24 jam, maka di sini nanti tidak perlu AMPM. Tapi kalau settingan di laptop Bapak Ibu nanti settingannya 12 jam, maka perlu AMPM. AM itu adalah jam 00 sampai jam 11.59, sedangkan PM adalah jam 12 sampai jam 23.59. Jadi kalau pagi itu AM, kalau pulang itu PM. Jadi ini harus diisi, misalkan ini 15.01 misalkan. Nah 15.01 di sini kalau sudah settingannya 12 jam, maka dia akan otomatis masuk di jam 3.00. Janji, Bapak Ibu sekalian, ini paham? Terus simpan detail absen. Ya, di sini sudah tersimpan walaupun tadi 03, tapi karena settingannya di sini 24 jam, maka di sini masuknya jam 15. Bapak Ibu sekalian, ini harus terisi semua per hari, per tanggal. Kalau yang tanggal merah itu Pak? Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu mengisi rapel di presensi Januari, Februari, Maret, Bapak Ibu harus siapkan dulu kalender. Ditengeri mana yang tanggal merah, mana yang tidak. Karena setelah Bapak Ibu misalkan ngisi Februari kan tanggal 28 itu tanggal merah. Ketika Bapak Ibu sudah terlanjur ngisi tanggal merah itu diisi jam masuk atau jam pulang, maka tidak bisa dihapus dan tidak bisa harus dihapus keseluruhan, mulai lagi entry dari nol. Maka dari itu harus dipastikan dulu hari-hari liburnya. Terus bagi Bapak Ibu yang 6 hari kerja itu masih ada mungkin 1-2 sekolahan yang 6 hari kerja, nanti Sabtu dan Minggu juga silakan diisikan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang berlaku. Kami tidak tahu persis pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul menerapkan yang 6 hari kerja itu sampai jam berapa. Dengan prinsip 1 minggu itu tidak boleh kurang dari 37,5 jam. Karena kewajiban BNS itu ada di 37,5 jam per minggunya. Kalau ini sudah terisi semua, Sabtu Minggu tetap diisi Pak tadi? Bagi yang 5 hari kerja mboten Pak. Yang diisi hanya yang 6 hari kerja. Bagi satuan pendidikan yang masih menerapkan 6 hari kerja maka itu diisi. Atau kalau sudah menerapkan 5 hari kerja maka tidak perlu diisi. Setelah terinput semua, maka Bapak Ibu harus unduh entrian Bapak Ibu sekalian. Nah, unduh ini sudah masuk. Ini sudah diunduh. Ini adalah form dari aplikasi. Jadi jangan ada penambahan-penambahan yang lain kecuali sesuai yang dianjurkan. Misalkan Titi Mongso itu harus ditulis tangan nggak apa-apa. Titi Mongsonya tempatnya di mana, tanggalnya ini pengisiannya adalah tanggal terakhir hari efektif. Karena tidak mungkin sekali misalkan
Februari kemarin tanggal terakhir itu tanggal 28 kebetulan hari Senin, walaupun hari Senin tapi tanggal merah, maka penandatangannya adalah hari masuk terakhir, jadi hari Jumat tanggal 25. Jangan sampai nanti pas tanggal merah kok kepala sekolahnya tanda tangan dan stempel. Jadi tidak aktif, tidak ada kegiatan nopo di sekolah, libur kok kepala sekolahnya tanda tangan. Nanti akan menjadi catatan dari audit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika sudah di print dan ditandatangani oleh kepala sekolah, Bapak Ibu harus mengunggah di sini, mengunggah ini. Nah, terus di sini dimasukkan, di sini. Setelah itu sudah selesai Bapak Ibu, tidak perlu ajukan verbal. Tetapi apabila Bapak Ibu nanti belalai pun itu tertolak ajuan presensi Bapak Ibu tertolak oleh kabupaten, Bapak Ibu itu wajib yang pertama mengunggah yang benar dan presensi yang sudah betul itu diunggah. Yang kedua klik ubah lalu simpan. Kalau tidak diklik ubah lalu simpan, maka tidak akan masuk kembali di admin kabupaten, hanya akan tertahan di gagal verbal. Jadi harus klik ubah lalu simpan untuk mengajukan kembali perubahan yang telah dilakukan. Bapak Ibu sekalian, untuk bulan ini, bulan Januari Februari, kami harapkan Bapak Ibu sekalian itu untuk mengupload presensinya maksimal itu tanggal 25 gitu. Tanggal 25 Maret 2022 itu maksimal untuk Januari Februari. Untuk bulan Maret dan bulan-bulan berikutnya kami harapkan Bapak Ibu itu aktif untuk, karena presensi sekarang, presensi siaga tidak tergantung kembali kepada aplikasi lain, kita hanya maksimal di aplikasi kita sendiri, maka kita bisa maksimalkan sebelum tanggal 5 di bulan berikutnya. Misalkan Maret, berarti nanti sebelum April tanggal 5 harus sudah terupload. Ini kenapa kami tekankan tanggal 5, karena kita pertama sudah tidak tergantung dengan aplikasi seperti DHGTK dan lain-lain. Untuk yang kemarin-kemarin kan aplikasi harus menunggu kuncian dari DHGTK, harus menunggu ini dan itulah. Sekarang sudah tidak lagi karena sudah menggunakan aplikasi kita sendiri, aplikasi siaga yang bisa di-entry dan bisa dicetak di hari terakhir bulan itu. Ketika Bapak Ibu sudah entry jamnya, misalkan tanggal 31 Maret itu Bapak Ibu sudah klik pulang, Bapak Ibu bisa langsung cetak dan bisa langsung mintakan tanda tangan ke kepala sekolah, bisa langsung scan, bisa langsung upload. Jadi sangat menguntungkan sekali dan sangat tidak tergantung dengan aplikasi yang lain, sehingga lebih mudah untuk kita laksanakan. Dan juga karena bulan ini, bulan Maret ini kita dibebani harus mencairkan TPG, maka dari itu kami mohon sekali kepada Bapak Ibu sekalian untuk yang pertama mengaktifkan dengan mengunggah jadwal dan tugas ataupun program pengembangan PAI. Sampai hari ini masih ada 123 guru yang belum berstatus aktif. Bahkan ini ada beberapa guru yang sudah sertifikasi namun belum aktif. Yang sudah sertifikasi namun belum aktif di siaga. Ini kami mohon sekali untuk diaktifkan segera, karena seperti rencana kami, timeline kami bahwa minggu ketiga bulan ini kita harus sudah mulai pemberkasan TPG dan minggu keempat mudah-mudahan sudah bisa sampai ke keuangan.
asalkan Bapak Ibu sekalian itu menaati dan melaksanakan apa yang sudah menjadi timeline kami. Ini masih banyak sekali yang belum aktif, bahkan Bapak Ibu sertifikasi pun ada beberapa yang belum aktif. Dan ini nantinya apabila sampai timeline kami tidak, Bapak Ibu tidak segera mengaktifkan, maka tetap akan kami tinggal, tidak akan kita cairkan di periode ini. Karena apa? Karena jangan sampai 1-2 orang yang tidak tertib akan membebani atau mempengaruhi keputusan kebijakan yang diambil Kementerian Agama. Jadi apabila Bapak Ibu tidak mengupload, tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi timeline kami, agar tidak membebani yang lain, maka akan kita tunda pencairannya sampai dengan YBS itu selesai melakukan kewajibannya, baru kita cairkan. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi beberapa informasi mengenai aplikasi baru, menu baru di Siaga. Yang paling utama adalah sekarang Bapak Ibu harus aktif statusnya. Yang kedua, segera memproses SKMT setelah aktif. Bagi yang di bawah rasio, silahkan mengirimkan surat permohonan dispensasi kelayakannya melalui Google Form yang sudah kami share. Yang ketiga, menunggu SKMT-nya apabila belum bisa. Kalau sudah bisa, segera cetak. Setelah itu mintakan pengesahan kepada kepala sekolah dan pengawas, kemudian unggah di Siaga. Setelah itu Bapak Ibu harus mengisi presensi sesuai yang kita jelaskan tadi. Langkah-langkahnya harus segera dilaksanakan langkah-langkahnya untuk mengisi presensi. Setelah itu Bapak Ibu semua sudah selesai kewajibannya, tinggal pengumpulan berkas saja ke seksi KAIS nanti. Kita jadwalkan minggu ketiga bulan Maret ini, mudah-mudahan selesai, dan minggu keempat bulan Maret ini segera bisa masuk di rekening Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang lulusan PPG 2021 kemarin yang berjumlah 51 orang, tapi mohon maaf ada 1 orang yang masih golongan 2. Mohon maaf sekali karena sesuai dengan regulasi yang berlaku, untuk golongan 2 memang belum berhak mendapatkan tunjangan profesi. Walaupun sudah S1, tapi harus melalui mekanisme penyesuaian ijazah yang harus segera diproses di dinas terkait. Bila